Aloha. Oke, sudah cukup. Nah, kembali lagi di Viola Berbicara. Oke, di Viola Berbicara kali ini, kemarin kan aku udah berbicara, aku udah berbagi tentang kalau misalnya kita lagi patah hati, kita mesti berpegang pada ayat apa, ayat Alkitab apa gitu. Oke, tapi kita kali ini tidak akan berbicara itu dulu. Kali ini di Viola Berbicara, aku akan ngomong tentang gimana ya? Aku mau ngomong tentang pertama kali pengalaman aku dari pertama kali kuliah S1 farmasi. Oke, jadi aku merupakan mahasiswi jurusan farmasi, udah lulus tahun kemarin. Harusnya sih aku mestinya 4 tahun, tapi aku telat setengah tahun. Jadi tuh aku banyak banget kendalaku di pendidikanku. Oke, kalau soal itu nanti aku akan cerita sendiri lagi. Tapi di sini aku mau cerita tentang bagaimana sih pengalamanku dari awal kuliah S1 farmasi sampai aku bisa lulus. Oh ya, sekarang aku adalah mahasiswi apoteker di Universitas Sanata Dharma. Jadi lanjutannya dari S1 ke apoteker, aku sekalian ambil di USD. Oke, jadi pertama-tama dari awal tuh aku masuk, kan memang teman-temanku selama di SMA tuh mereka banyak jurusan sih yang mereka mau ikuti, kayak ada kedokteran, tapi mostly banyakkan kedokteran. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya mereka jadi milihnya farmasi. Jadi istilahnya berlomba-lomba tuh loh masuk farmasi. Banyak pilihan jurusan farmasi, universitasnya di daerah Jawa ini. Nggak cuma di USD sebenarnya, tapi kebanyakan dari mereka, mostly dari mereka tuh ngambilnya di Surabaya. Nah, selain itu juga sih nggak cuma farmasi, mereka juga tuh ngambil teknik. Nah, teknik yang paling banyak diambil itu teknik sipil. Teknik sipil kalau di Jogja itu teknik sipil di Universitas Atmajaya. Sebenarnya bisa juga, karena di Jogja itu juga ada satu universitas yang terkenal yang memang mereka udah tahu kayak, oh kalau kamu kuliah di Jogja, kamu kuliahnya di UGM ya? UGM, Universitas Gadjah Mada. Itu juga salah satu tujuanku pas masuk sih sebenarnya. Tapi kan karena aku pikir itu universitas negeri. Nah, alasan aku kenapa mau masuk di universitas swasta itu kan bulan Desembernya kan libur. Kalau negeri tuh kagak libur, bukannya kagak libur sih, pasti mungkin libur tapi cuma sedikit waktunya. Aku tahu ya, kalau misalnya kalian yang di universitas negeri nonton video ini, mohon maaf jika aku salah ngomong tentang daerah libur. Oke, aku udah kebanyakan bicara soal itu. Oke, lanjut. Pertama-tama tuh berkas-berkas yang aku apply memang sesuai dengan yang ditentukan dari pihak universitas. Mungkin aku dapat taruh linknya sih terkait link yang berkaitan dengan universitas yang aku masuk ini, Universitas Sanata Dharma. Nanti aku bakal taruh di description below, di description box-nya. Lalu jurusan yang aku masuk juga jurusan farmasi, nanti webnya juga bakal aku taruh di description box. Dan pas kalian masuk itu di jurusan farmasi USD itu khususnya, kalian kan bakal ikuti salah satu kayak istilahnya ospek juga sih namanya, mungkin kalau kalian tahu. Tapi kan memang sebenarnya kalau univ itu kalian ikut yang dalam versi besar dulu, baru kayak versi kecilnya tuh tiap fakultasnya yang kalian masuk. Jadi jadi itu harusnya aku tuh jelasin, aku ikut namanya Insadah dulu di USD, yang versi seluruh fakultas di seluruh univ USD. Lalu habis itu aku ikut namanya Trikrasi. Nah, aku akan jelaskan lagi
literasi itu 3 hari temu akrab farmasi, itulah pokoknya gitu. Nah nanti tuh ada literasi 1, 2, 3. Aku mesti ingat dulu. Oh ya, pokoknya sih selama kalian ikut literasi itu, kalian bakal kenalin kayak misalnya contohnya tuh dari organisasinya sih itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi USDM, ada juga DPLF, Dewan Perwakilan Mahasiswa Farmasi, itu yang di organisasi itu kalian bakal dikenalin. Lalu ada juga UKF kalau di tempatku tuh ada PSF Keramika, DNA, Dance Apoteker, itu salah satu dance, dan itu juga aku ikut, PSF juga aku ikut. Lalu habis itu kalian ada juga student club di farmasi. Student club itu ada HGT, Herbal Garden Team, itu ada juga CSC, Cosmetic Student Club, sama ada PCC Passion Counseling Club. Nah dari ketiga ini tuh peluang kalian buat ikut bermacam-macam lomba tuh bisa. Nah banyak mahasiswa farmasi yang ikut lomba karena 3 student club ini. Nanti tergantung sih kan di BEM itu ada namanya kayaknya litbang deh, atau aku lupa ya. Pokoknya lomba-lomba itu tuh dari BEM-nya tuh yang nanti kasih tahu kalau di setiap angkatan, oh ya ada lomba ini, kalian mau ikut nggak? Selain UKM itu yang dikenalin selama di literasi itu kami juga nanti bakal dikenalin dosen-dosennya, staff-staffnya, terus kalian juga, oh ya farmasi itu kan juga kalian harus dari semester 1 sampai semester 8 sih, sampai skripsi itu kalian bakal nge-lab, itu kalian bakal dikenalin dari lantai 1 sampai lantai 4. Kalian harus tahu laboratoriumnya, itu harus tahu. Kalau kalian skripsi di salah satu lab dari keempat lantai ini, kalian harus tahu laborannya siapa. Kalian juga harus kenal baik dengan laborannya, gitu ya teman-teman. Apalagi ya yang bisa aku bagikan? Oh ya, selain di literasi itu juga kalian bakal dikenalin, ya istilahnya kalian kenal kakak-kakak tingkat yang di atas kalian. Itu penting loh, kalian mesti kenal teman-teman di kampus tuh penting. Kenapa aku bilang penting? Nah, apa ya, istilahnya kalian tuh bisa dapat teman baik juga. Kalian juga bisa tahu informasi apa saja. Kalian kayak bisa tukar informasi. Lalu juga sebenarnya sih kalau kenal kakak tingkat tuh kalian bisa pinjam laporannya. Iya aku tahu, pinjam laporannya. Apalagi kalau itu tuh kakak tingkat yang nicknya tuh sama tuh loh kayak kita, kayak aku juga kadang tanya, tapi kadang juga aku tanya yang kakak tingkat yang berbeda-beda, yang nggak sama sih. Tapi harus aku kasih tahu, aku memang sih pernah lihat laporan kakak tingkat, tapi apa ya istilahnya, sebenarnya tuh kalian harusnya tuh bisa cari sendiri. Harusnya aku juga bisa cari sendiri. Tapi ya namanya mau cari cepat toh, jangan diikuti ya. Tapi sebaiknya kalau kalian masuk, coba deh kalian berusaha buat laporan dengan hasil kerja kalian sendiri. Itu lebih penting. Sama aku juga harus kasih tahu, jujur aku ini dari SD sampai SMA temanku tidak begitu banyak, beneran tidak begitu banyak. Ya tau gak, aku ini adalah anak guru, jadi ya mereka kenal aku karena ya aku anak guru gitu. Tapi ya lambat laun kan, tiap tahun kan berubah gitu. Terus aku di sini juga teman-teman, kalian mesti pintar bawa diri, karena apa yang ada di SMA dan kuliah itu so
so different, sangat sangat berbeda. Kenapa aku bilang? Kalian tuh kalau kuliah di daerah perantauan, kalian itu apa ya, harus pintar bawa diri kalian. Kalau kalian nggak mau dibully, kalau kalian nggak mau, istilahnya kalian kayak kok nggak ada yang mau temenan sama aku, kok mereka nggak mau berbaur sama aku. No. Kalau aku istilahnya bukannya mau SKSD ya dengan teman-temanku, aku tuh mau kayak aku tuh harus berbaur juga dengan mereka, tahu juga kayak mereka tuh kayak gimana. Sama kalau di tempatku farmasi, ingat ya, aku kasih tahu itu kumpulan anak-anak yang lebih banyak lulus 3,5 tahun. Kenapa aku bilang? Karena mereka tuh betul-betul ambisius dengan apa yang ingin mereka capai dan apa yang ingin mereka raih. Dan mostly aku setuju dengan hal itu. Kenapa? Ya istilahnya kayak tujuan kalian tuh untuk kedepannya tuh kayak lebih terbentuk loh. Oh ya, aku mesti gini, aku mesti kayak gini. Dan aku kasih tau ya, susah kalau kalian mau nilai instan di farmasi itu susah. Kalian mesti banyak belajar, beneran dah. Jangan malas. Apa ya, kuliah di farmasi itu beda dengan di SMA. Kalian tuh harus berjuang buat cari nilai-nilai yang terbaik. Kalau dulu aku farmasi itu nilainya, kalau A itu 75, sekarang A itu udah naik cuy, 80 kau harus dapat 80, itu baru kau A, 80 ke atas gitu. Kalau dulu angkatanku tuh masih 75 masih bisa dapat A. Ya begitulah teman-teman, kalian tidak boleh, istilahnya tidak boleh kalian sampai malas kalau boleh di farmasi. Di farmasi juga kalian harus tahan banting. Ya, kalian dulu pas SMA kayak inginnya tuh semua serba instan. Kalau di kuliah beda banget. Benar. Aku udah ngomong banyak. Apalagi ya? Oh ya, itu tadi literasi itu. Sama satu pengalaman juga aku selama di literasi itu, aku tuh disuruh buat pokat sama teman-teman kelompokku. Nah terus kelompokku itu juga, itu nama kelompoknya tuh dikasih kayak nama-nama obat. Nah nama-nama obat itu kalian akan dijelas apa, kayak misalnya harus tahu obat kalian itu untuk apa. Nama kelompok, misalkan aku dulu namanya etoposip, kan ditanyain kalau misalnya kalian berkunjung di tiap lab, kayak tadi kan aku udah bilang kan kalian akan berkunjung juga di tiap lab. Terus kalian berkunjung di tiap lab itu kan ada tiap kakak-kakak astus yang jaga. Oke, itu tadi aku pakai melaboran. Kalian tuh kalian bakal ditanya, kalian kelompok etoposip ya, etoposip itu untuk apa sih? Etoposip itu obat apa sih? Nah, kalau dulu aku etoposip itu buat obat kanker itu. Tadi tuh aku udah cerita dikit, tapi kayaknya kalau jam ini aku cerita tentang pengalamanku di literasi. Ya, kayak selama di kuliah gimana, pertemanan gimana. Kayaknya mungkin itu dulu. Kalau kalian yang mau request lebih dalam lagi pengalaman selama aku kuliah di farmasi lebih dalam lagi, kayak istilahnya semester 1 Kak Viola belajar apa, semester 2 Kak Viola belajar apa, semester 8 Kak Viola belajar apa, terus penelitian skripsi Kak Vio apa, strugglingnya, kayak istilahnya aku bagaimana sih pengalamannya waktu aku lagi pusing-pusing skripsi itu kayak gimana. Aku bakal jelaskan untuk video-video berikutnya khusus di konten Viola Berbicara. Ini Viola Berbicara bulan kedua.
Dan juga habis itu gimana sih pengalaman Kak Vio masuk di kuliah apoteker? Selama kuliah apoteker Kak Viola ngapain aja? Nah gitu. Oke, aku akan kembali lagi dan inilah sedikit dari omong-omongku tentang awal aku dari kuliah mau masuk farmasi, terus udah jalani. Ya, kayaknya aku belum cerita detail sih. Video berikutnya aku bakal cerita detail. Lalu literasi ospek yang diikuti kayak gimana pengalamannya, ya itu sih. Mohon maaf jika mungkin kalau aku ngomong masih kurang teratur, tapi semoga apa yang kalian dapatkan dari hasil bacotanku ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Aku masih 253 subscriber. Aku mau berjuang nih biar cuma dapat 1000 subscriber, aku udah seneng banget. Terus like, share, silakan share. Nanti yang aku bilang tadi aku bakal taruh penjelasannya di description box. Oke? Nyalain notifikasinya juga biar kalian tahu updatean video terbaru dari aku. Oke, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten Viola berbicara selanjutnya. Dadah.